Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Aprilia Fajarin, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan tertua yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara, Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Di sini saya akan menjelaskan Kerajaan Kutai terlebih dahulu. Sejarah berdirinya Kerajaan Kutai. Menurut catatan sejarah yang berupa inskripsi pada Yupa yang ditemukan di sekitar daerah yang sekarang bernama Muara Kaman, disebutkan bahwa di daerah tersebut berdiri suatu kerajaan Hindu pada abad keempat atau abad kelima. Hal ini dibuktikan dengan penemuan inskripsi yang berbahasa Sanskerta dan bertuliskan huruf Pallava. Prasasti Yupa ini menjadi bukti terkuat bahwa pernah terdapat kerajaan Hindu terbesar di Indonesia, yakni di Kalimantan. Selanjutnya yakni kondisi ekonomi sosial politik Kerajaan Kutai. Kondisi ekonomi, karena letak geografis Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India, menyebabkan Kerajaan Kutai masyarakatnya bekerja sebagai pertanian, perdagangan, dan peternakan. Kondisi sosial pada Kerajaan Kutai dijalankan dengan tertata serta berjalan dengan tertib dan teratur. Selanjutnya, kondisi politik. Sejak muncul dan berkembangnya pengaruh Hindu di Kalimantan Timur, terjadi perubahan dalam tata pemerintahan, yakni sistem pemerintahan kepala suku menjadi sistem pemerintahan raja atau feodal. Lalu, peninggalan dan bukti Kerajaan Kutai. Pertama, Prasasti Yupa, kedua, Ketopong Sultan, ketiga, Kalung Uncal, keempat, Kura-kura Emas, kelima, Padang Sultan Kutai, dan yang terakhir, Tali Juwita. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang Prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Kutai yang paling tua. Sedikitnya terdapat 7 prasasti Yupa yang kini masih tetap ada. Yang kedua yakni Ketopong Sultan, adalah mahkota Sultan Kerajaan Kutai yang terbuat dari emas yang beratnya hingga mencapai 1,98 kg. Ketiga yakni Kalung Uncal. Kalung uncal adalah kalung emas seberat 170 gram yang dihiasi liontin berelief cerita Ramayana. Selanjutnya, kura-kura emas, benda yang berukuran sebesar setengah kepalan tangan, dan benda unik ini ditemukan di daerah Longlanglang. Selanjutnya, pedang Sultan Kutai. Pedang Sultan Kutai terbuat dari emas padat. Pada gagang pedang terukir gambar seekor harimau yang sedang siap menerkam, sementara pada ujungnya dihiasi dengan seekor buaya. Yang terakhir, Tali Juwita, yakni peninggalan yang menyimbolkan 7 muara dan 3 anak sungai yang dimiliki oleh Sungai Mahakam. Tali Juwita terbuat dari benang yang banyaknya 21 helai. Selanjutnya yakni runtuhnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anom Panji Mandapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama atau Tanjung Kute. Kutai Kartanegara inilah di tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Selanjutnya saya akan membahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara dibangun oleh Raja Jaya Singhawarman ketika memimpin pelarian keluarga kerajaan dan berhasil meloloskan diri dari musuh yang terus-menerus menyerang Kerajaan Salakanegara. Pada tahun 385 Masehi, Jaya Singhawarman mendirikan kerajaan baru di tepi Sungai Citarum di Kabupaten Lebak, Banten, dan diberi nama Tarumanegara.
Nama ini diambil dari tanaman yang bernama tarum, yaitu tanaman yang dipakai untuk ramuan pewarna benang tenun dan pengawet kain yang banyak sekali tumbuh di sekitar Sungai Citarum. Selain itu, tanaman ini juga merupakan komoditas ekspor dan merupakan pemasukan terbesar bagi Kerajaan Tarumanegara. Lalu, kondisi ekonomi sosial dan Kerajaan Tarumanegara. Pada masa itu, perburuan, pertambangan, perikanan, dan perniagaan termasuk mata pencaharian penduduk Tarumanegara, di samping bekerja sebagai pertanian, pelayaran, maupun peternakan. Kedua, mempunyai kepandaian membuat minuman arak yang terbuat dari mayang dan nira dari bunga kelapa. Selain itu, makanan pokok pada saat itu adalah beras. Mereka juga memakan buah-buahan serta daging-dagingan. Selanjutnya yakni peninggalan bukti Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, Prasasti Ciaruton. Prasasti ini di atasnya terdapat lukisan laba-laba dan telapak kaki yang dipahatkan di atas aksaranya. Yang kedua, Prasasti Pasir Koleangka. Ditemukan di bukit daerah perkebunan jambu, kira-kira 30 km sebelah barat Bogor. Yang ketiga, Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini terdapat 2 tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata. Yang keempat, Prasasti Tugu, merupakan prasasti terpanjang dari semua peninggalan Purnawarman. Terdapat tulisan yang dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang secara melingkar. Selanjutnya yakni runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Penyebab runtuhnya kerajaan ini belum dapat dipastikan dan hanya dapat mengacu pada 2 sumber yang berbeda. Yang pertama, kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya, dan yang kedua, kerajaan ini mengalami integrasi lewat diplomasi atau dinikahinya Putri Tarumanegara oleh pendiri Sriwijaya dengan Sriwijaya dan berubah menjadi Kerajaan Sunda. Selanjutnya yakni pengaruh Kerajaan Kutai dan Tarumanegara bagi bangsa Indonesia. Pertama yakni karena Kerajaan Kutai dan Tarumanegara bercorak Hindu-Buddha, menyebabkan corak bangunan pada saat ini terkadang masih menggunakan corak tersebut. Yang kedua, agama Hindu-Buddha di Indonesia masih terlestari dengan baik. Buktinya terdapat candi-candi yang masih berdiri dengan kokoh. Terima kasih. Itulah penjelasan dari Kerajaan Kutai dan Tarumanegara, di mana kedua kerajaan tersebut termasuk kerajaan tertua yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.